Satu, oke. Mas sambil baca di sini bisa kak? Boleh. Biar. Kita hari ini bahas BPJS keliling ya, Ryan ya? Boleh, boleh, boleh. Boleh ya. Oke, Ryan, kita udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan BKN. Hari ini kita ada lagi untuk kegiatan BPR atau biasa dikenal dengan live ya, live BPJS Kesehatan. Hari ini kita di mana nih, Ryan? Di Desa Tambun Tunong, Kak Putri. Tunong. Kita Ya, tadi sama udah tadi. BPJS keliling ya, Ryan ya. Betul. Udah kegiatan BPJS keliling. Jadi lanjut lagi live. Gitu Iya, kita langsung live di lokasi langsung. Benar. Udah sama Putri hari ini. Ryan, boleh kenalin diri lagi, Ryan? Oke, boleh. Selamat siang semua peserta JKN yang maupun ada di tempat ataupun yang ada di online semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Jadi di sini kita live on air lagi bersama dengan Kak Putri, berbincang-bincang seru mengenai kepesertaan JKN. Ini di sini untuk anginnya cukup sedikit, Cukup iya, kencang ya, cukup Ryan kencang ya. di sini. Jadi sebenarnya itu yang bikin kita semakin semangat untuk tetap bekerja. Iya, fresh juga kita, Iya, Ryan semakin ya. fresh, gitu. Karena kita biasanya di dalam kantor. Iya, Hari ini kita di luar kantor. Iya, benar. Jadi sebelum kita mulai nih diskusi bincang-bincang, boleh rekan-rekan di-share dulu, Iya, di-share dulu. Akun atau live ini di-share supaya banyak yang lihat, supaya banyak yang terinformasi. Ada yang mau tanya-tanya BPJS, silahkan tinggalkan langsung di kolom komentar ya. Bebas, tanyanya bebas apa aja. Bebas apa aja. Apa aja yang bisa kita jawab, yang bisa kita eksekusi ya, Raya. Betul sekali. Iya, karena Kak Putri. memang tujuan kita hari ini adalah untuk memberikan informasi langsung dan berkomunikasi langsung nih dengan Bapak Ibu rekan-rekan yang ada di layar gadgetnya gitu. Oke, Ryan, izin Ryan hari ini Iya, Kak Putri. kita fokuskan dulu untuk bahas kegiatan barusan nih, Ryan. Boleh. Kegiatan barusan. Kita di Tambun Tunong nih tadi ngapain sih, Ryan? Kita biasa adakan pelayanan keliling, Kak Putri. Oke. Jadi kita setiap hari itu berpindah-pindah dari desa ke desa untuk terutama desa yang mungkin kurang terjangkau untuk ke daerah perkotaan. Jadi kita telusuri ke dalam untuk memberikan pelayanan sama seperti yang ada di kantor. Oke. Gitu. Jadi untuk bagi mereka masyarakat yang ada di pedalaman desa, mungkin yang memiliki kesulitan dalam hal transportasi untuk bisa mengurus ke kantor, bisa nanti silakan dikunjungi BPJS kelilingnya yang ada di dekat. Oke, namanya berarti BPJS keliling. BPJS ya, keliling, benar. Jadi BPJS-nya keliling-keliling. Iya, gitu ya, betul. Ryan, Kita ya? berpindah-pindah. Oke, berpindah-pindah ke desa-desa. Desa-desa, benar. Yang mungkin sulit jangkauan atau mungkin betul. yang jauh, Iya, gitu ya. betul. Tapi mungkin kalau aku mikirnya, Ren, nggak mesti yang terlalu jauh atau yang pelosok ya, Ren. Tapi ini memang udah hadir di tengah-tengah desa gitu kan. Iya, Atau betul. kayak sekarang tuh di Menasah. Jadi sangat membantu masyarakat yang memang beraktivitas di sekitar betul. gitu. Yang memang mungkin hanya mau ngecek kepesertaan, Iya, bisa. mau ngecek BPJS kami aktif atau enggak Iya, gitu betul, ya. Kak Putri. Oke, bisa mungkin bisa Ryan rinciin nih, Ryan. Boleh, Kak Putri. Kira-kira pelayanan yang ada di sini kan Ryan bilang tadi sama dengan yang di kantor ya. Betul. BPJS keliling sama dengan pelayanan tatap muka di kantor cabang. Nah, Betul, Kak Putri. pelayanan di sini yang spesifik apa aja tuh, Ryan? Bisa Ryan jelasin? Oke, mungkin yang pelayanan yang cukup umum yang diminta oleh peserta itu ketika saya turun ke desa-desa biasanya untuk perpindahan vaskes, Kak Putri. Perpindahan Vaskes. Jadi biasa ada yang mungkin mau mencoba untuk vaskes yang baru gitu ya, mungkin yang lebih nyaman tempat barunya. Itu mereka sering langsung datang ke BPJS keliling ke desanya. Itu langsung untuk diminta perpindahan vaskesnya gitu, Kak Putri. Itu yang paling cukup umum. Paling cukup umum. Iya. Selain itu, kita juga bisa lakukan penambahan anggota keluarga, misalkan untuk yang tanggungan dari pegawai. Kalau misalkan memang persyaratannya semua sudah terpenuhi, seperti ada fotokopi KK-nya, kemudian slip gaji lintangnya, kemudian SK pengangkatan,
itu bisa langsung kita proses. Oke, Gitu. berarti memang sama ya Ryannya sama yang di sama kantor. dengan itu. Berkas-berkas tadi kayak kakak, KTP, slip gaji untuk Iya, pegawai benar. bisa dibawa ke sini, Iya betul. langsung kita daftarin Langsung ya kita Ryan. daftarkan. Langsung selesai. Ada nunggu lagi Ryan atau harus ngambil kartu ke BPJS ke kantor Aduh, gimana? untuk sekarang kita nggak perlu lagi Kak Putri. Oke. Setelah nanti kita tambahkan atau kita Mm-mm. aktifkan kembali, Mm-mm. itu peserta JKN semuanya cukup bisa dipakai berobat dengan KK saja atau dengan kakak KTP. aja. Betul. Jadi, Jadi semuanya bisa dicari menggunakan NIK yang ada di KTP atau di KK. oke, berarti memang kalau BPJS keliling ini tuntas di sini ya? Betul, kita langsung selesaikan di lokasi. Langsung selesaikan lokasi. Kalau ada yang mau cetak kartu ya kita nggak cetak lagi Iya, kita Ryan sekarang ya. udah nggak cetak lagi. Oke, siap. Untuk BPJS keliling ini sendiri Ryan, apa namanya targetnya kan tadi desa ya? Iya, benar, Desa. Kak Putri. Nah, gimana sih cara desa ini itu mau menghadirkan BPJS kelilingnya? Atau ini BPJS yang mapping? Atau Ya, gimana nih oke. Ryan? Jadi di sini Kak Putri kita biasanya penjadwalan untuk pelayanan keliling itu Mhm. biasa dilakukan di awal bulan atau di awal minggu. Jadi Oke. untuk merencanakan jadwal desa mana yang akan kita kunjungi minggu depan, Mhm. itu kita seminggu sebelumnya kita yang pertama hubungi dulu dengan kepala desa, Oke. kemudian dengan kepala puskesmas yang terdekat Oke. gitu, Mm-mm. supaya kita bisa koordinasi Mm-mm. dari mereka juga. Nanti mereka kita perlu bantuan seperti mungkin ada pengaktifan kembali status kepesertaan Mm-mm. yang memerlukan surat akses layanan dari mereka. Oke. Gitu. Jadi nanti dari pihak puskesmas mereka mengirimkan bidan desanya Mm-mm. untuk memudahkan peserta bagi yang non aktif tidak perlu langsung datang ke puskesmas, Mm-mm. tapi jadi dari bidan desanya mereka yang langsung keluarkan suratnya ke desa itu. Berarti intinya tuh BPJS yang mapping ya Ryan? Iya ya? betul. BPJS yang merencanakan Betul. kira-kira seminggu atau misalnya dalam 1 bulan ini Iya, jadwalnya betul. kemana. Kemudian Betul nanti sekali, BPJS berkoordinasi dengan aparat desa ya, Iya, benar. Geci, bidan atau puskesmasnya Iya gitu betul. ya, supaya nanti implementasi di lapangan lebih maksimal Iya lagi. benar. Kalau ada kendala bisa langsung Iya. diselesaikan kayak Benar. akses layanan, Iya surat akses betul. layanan. Kemudian juga mungkin perlu dihimbau dulu ya kan Iya, betul. masyarakatnya, biar nanti nggak sia-sia juga Iya, kita betul datang kan. ya. Karena udah jauh-jauh gitu kita kan. jauh-jauh datang untuk memberikan pelayanan yang memuaskan Benar. peserta. Jadi gitu. memang dikasih tahu dulu nih Iya, ya kan. biasanya. Terus nanti masyarakatnya datang bawa kakak, bawa Iya. KTP. Betul. Tapi itu berkasnya nggak perlu di print kan Ryan? Berkasnya nggak perlu di print. Di foto aja boleh, ya. Di foto juga Scanan boleh. aja juga boleh ya. Boleh sekali Kak Putri. Oke, yang penting kita bisa ngeliat Kita bisa nomornya. melihat nomor niknya bisa kita. Benar. Izin Ryan, ini udah Iya, ada Kak Putri. pertanyaan dari Kak Yeni Libra. Hmm. Izin Kak Yeni, ini pertanyaannya untuk ganti kelas gimana? Karena golongan sudah naik. Boleh, Oke. silakan dijawab Ryan. Untuk ibunya berarti ibunya pegawai negeri mungkin ya. Kemungkinan besar Ya, seperti oke. itu. Untuk ibu yang pegawai negeri Mm-mm. itu pengupdatean golongan sebenarnya bisa dilakukan melalui Pandawa juga, Kak Putri. Pandawa itu apa nih Ryan? Nah, Pandawa itu ini mungkin bagi beberapa peserta yang mungkin kurang tahu mengenai Belum Pandawa tahu. ya. Iya, belum tahu. Mm-mm. Jadi Pandawa itu kanal layanan tanpa tatap muka dari BPJS Kesehatan untuk memudahkan peserta yang ingin melakukan permintaan administrasi. Oke, Gitu. Jadi melalui WhatsApp saja. Oke, Gitu. siap. Jadi untuk nomornya mungkin boleh dicatat teman-teman semua. Itu ada 0811 8165 165. Iya, di layar juga udah ada tuh, di layar Oh, iya. live-nya Bapak Ibu ada Iya. nomor Pandawa yang di sudut kanan atas, itu nomor WhatsApp kita. Nah, Iya. oke, kemudian Ryan, Oke, bisa jadi di Pandawa. jadi atau misalkan ibunya mau menjumpai langsung untuk petugas yang turun ke lapangan seperti BPJS keliling kita lakukan sekarang, Mm-mm. itu bisa dibawakan slip gajinya, slip gaji terbarunya. Slip gaji Karena di terbaru. situ kan kita bisa lihat bahwa memang ibunya sudah diupdate untuk ke kelas 1 Mm-mm. gitu. Jadi dibawakan juga dengan SK-nya. SK terbaru ya, jelas SK ya, terbaru. karena naik golongan Iya, berarti benar. SK terbaru juga harus dibawa gitu. Gitu. Kemudian ada lagi yang lain Ryan, Untuk yang secara umumnya dengan fotokopi KK. fotokopi kakak, Iya. fotokopi kakak dan KTP ya. Benar. Kayak tadi, tapi nggak mesti di print juga, nggak Iya, mesti fotokopi boleh. juga, di scan aja. Di scan Di aja HP boleh. dikasih lihat ke kami. Yang penting nomornya jelas ya. Jelas Ryan, dan terbaca ya. gitu, Kak. Oke. Kemudian Ryan, lanjut lagi kita ngejelasin BPJS keliling nih Ryan ya, BPJS keliling. Ryan sendiri sebenarnya apa namanya tuh, pelayanan di sini tuh jelas-jelas nggak ada dibedain kan ya? Enggak ada. Maksudnya bedanya. kalau di BPJS keliling mungkin lebih cepat, lebih dibatasin gitu. Atau mungkin
nggak pelayanan prima gitu ya, Ryan. Nah, ya. mungkin boleh coba digambarin dulu ya, Ryan. Pelayanan di sini tuh gimana gitu? Boleh Kak Putri. Oke. Jadi baik untuk teman-teman mungkin yang ada di balik layar, mungkin sebelumnya sudah pernah bertemu dengan petugas BPJS keliling yang ada di desanya, gitu ya. Jadi ketika kita sampai, mobil BPJS kelilingnya sampai di desa yang sudah kita jadwalkan, itu kita langsung menggerai. Umumnya kita mungkin ada di lapangan ataupun mungkin di Menasah atau biasanya mungkin Menasah. Iya, Menasah gitu ya, Menasah desanya. Jadi di situ nanti kita langsung gerai saja di dalam mobil umumnya. Nah, nanti untuk peserta JKN bisa langsung tinggal dikasihkan aja kakaknya. Jadi nanti akan disambut tentunya kita dengan tangan terbuka, gitu ya, dengan pelayanan prima yang tentunya kita lakukan setiap hari. Jadi tidak ada perbandingan antara kelas rawat apapun, semuanya kita lakukan dengan sama rata. Sama gitu ya, nggak ada dibatasin ya, Ryan? Cuma 2 menit Bu, gitu, nggak ada. Nggak ada. Ya. Tetap kita layani sesuai dengan alur pelayanan. Benar sekali Kak Putri. Tetap disambut dengan baik ya, Ryan ya. Iya benar. Dan selesai juga. Iya, kita langsung selesaikan di tempat. Gitu. Nggak ada yang namanya bawa pulang berkas. Nggak ada Kak Putri. Nggak ada ya, Ryan ya. Oke, siap. Kemudian Ryan. Selama ini mungkin ya Ryan ya. Ryan kan udah kemana-mana ya, BPJS keliling, udah banyak lah desanya kan, udah dari beberapa tahun yang lalu juga. Ada nggak sih Ryan kendala atau misalnya yang menurut Ryan tuh bakal jadi kendala kalau memberikan pelayanan di desa? Atau mungkin nggak ada? Boleh Ryan kasih tahu aku. Ya baik Kak Putri. Mungkin untuk beberapa desa yang mungkin jauh dari kata sinyal yang bagus Kak Putri. Sinyal benar. Iya, itu mungkin problem yang cukup umum ya gitu. Karena kan kita untuk dapat mengecek atau memproses data peserta, kita membutuhkan jaringan yang cukup stabil. Gitu. Jadi kalau misalkan kita memang menjangkau di desa yang jauh dari kata internetnya stabil, nah itu problem yang cukup umum kita hadapi Kak Putri. Gitu. Jadi memang di beberapa kondisi nanti kita mungkin harus membawa berkasnya supaya kita bisa mengecek kembali. Tapi sebelum itu biasa kita mintakan dulu nomor HP pesertanya supaya kita bisa konfirmasi kembali nanti. Kalau misalkan memang datanya perlu kita proses atau enggak, mungkin nanti kita akan hubungi kembali via telepon. Iya. Karena memang kayak Ryan jelasin tadi, kita bakal selesai on spot. Iya, tapi benar. ketika jaringannya itu sulit atau susah, nggak bisa kita selesaikan. Iya, jadi kita harus bawa ke tempat yang benar. Iya, jadi kita harus bawa ke tempat yang benar. Berkasnya kita bawa ke tempat yang internetnya bagus, kita selesaikan, tapi kita minta kontaknya dulu. Ya, kita tetap konfirmasikan kembali ke pesertanya. Benar. Gitu. Jadi memang ya cukup effort ya, effort untuk memberikan pelayanan yang mudah dan cepat tentunya untuk diakses sama masyarakat gitu ya. Biasanya Ryan untuk BPJS keliling ini berapa menit atau berapa jam Ryan di suatu desa? Itu umumnya kalau untuk pelayanan pagi Kak Putri biasa kita lakukan dari jam 9 sampai jam 12 gitu ya, kecuali mungkin hari Jumat karena itu menyesuaikan gitu ya. Adapun untuk yang pelayanan siang itu biasa dilakukan dari jam 2 sampai jam 4 sore Kak Putri. Jam 2 sampai jam sore. Kisaran 2 jam. 2 jam atau 3 jaman gitu ya. Putri tangkap nih. Tadi ada yang pelayanan pagi, pelayanan siang. Berarti sehari itu berapa kali? Untuk saat ini kita jadwalkannya pelayanan pagi Kak Putri. Tapi pelayanan pagi. Tapi nanti kita sesuaikan dengan kondisi juga mungkin ya. Nanti mungkin di lapangan bisa jadi di desanya lagi ada kegiatan pagi gitu. Jadi nanti dialokasikan ke jam. Oke. Tapi berarti 1 kali 1 hari? Ya, 1 kali 1 hari ya. Antara pagi atau siang? Kali 1 hari? Ya, 1 kali 1 hari ya. Antara pagi atau siang? Mana desanya yang bisa gitu ya. Oke, Ryan. Kemudian untuk ada masyarakatnya nggak ada kita batasi Kak Putri. Jadi nanti bagi peserta yang mungkin datangnya berjumlah 20 orang, atau 30 orang itu bisa langsung silakan datang aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya, tetap dilayani. Nah tadi kan tapi ada dibatasi nih jamnya, 2 jam, 3 jam. Kalau tetap masih ada yang datang gimana Raya? Nah itu umumnya Kak Putri kan, kalau misalkan kita sudah
waktunya, tingkat waktunya itu sudah selesai, dan mungkin masih ada 1-2 untuk masyarakat yang belum sempat kita proses. Nanti karena berhubung di desa tempat kita turun di BPJS kelilingnya itu ditemani juga dengan ibu-ibu dari bidan desa. Itu nanti kita bantu coba kolaborasi dengan bidan desa untuk mengecek beberapa peserta yang datangnya belakangan. Gitu. Jadi nanti karena kita sudah pernah menghubungi sebelumnya dengan bidan desa, dari bidan desanya nanti akan memfotokan kakak dari peserta itu, misalkan bila perlu diproses. Gitu. Iya, berarti dia tetap diproses ya? Ya, tetap kita bantu tetap proses. dibantu proses. Oke, izin Ryan aku jawab pertanyaan Ya, dari boleh, Kak boleh. Daily Coach. Oke. Kak, kalau mau ubah data alamat gimana ya? Saya peserta PBI. Nah, Alamat gimana ya? Saya peserta PBI. Nah, sebenarnya untuk update data, Update data berarti ganti alamat itu masuk update data. Data. Oke, update data mana caranya, Ryan? Nah, yang mungkin cukup mudah bisa dilakukan juga dengan kanal layanan tatap muka seperti dari aplikasi mobile JKN. Oke. Jadi di situ kan ada data kita sendiri. Nah, di situ mungkin Bapaknya bisa langsung diubah, diupdate aja secara online. Jadi nanti akan tersimpan datanya juga secara online. Oke. Gitu. Jadi nggak perlu ke kantor ya? Kan tadi bisa. 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 Care center juga ya? Care center juga bisa. Care center di 165 ya 165. nomornya ya. Care center 165. Jadi kalau untuk Pandawa itu silakan diakses nomor WhatsApp-nya. Ya. Kak Daily Quotes itu ada nomor WhatsApp, bisa di WhatsApp aja. Nanti pilih menu administrasi, perubahan update data, perubahan data ya, alamat. Izin ini non kosi di situ masih jalan tadi? Masih jalan? Oke, siap. Berarti kita lanjut. Ya, oke. Kemudian pertanyaan, jika kena IRTL terus lahiran di FKTP atau klinik apa masih kena denda atau cuma DRS yang kena denda? Nah, ini calon bunda, kayaknya calon bunda mau melahirkan ya, karena masih calon bunda ya. Jadi mungkin ini beliau ini punya denda iuran. Oh, iuran. Jadi mungkin sedikit ya Ryan ya, Putri untuk jelasin. Di BPJS itu untuk peserta mandirinya itu namanya denda iuran. Kita yang ada hanya denda pelayanan. Ya, benar. Jadi kalaupun iurannya itu nunggak, iurannya itu tidak nambah denda. Yang adalah ketika menunggak ini pelayanan rawat plan road. Nah, dia udah bayar tunggakan nih, dalam posisinya tunggakan ya. Terus kemudian jadi kalau pertanyaannya masih ada nggak ada? Ya, benar. Karena tingkat pertama pelayanan di primer, jadi tidak ada DFKT, di klinik tidak ada denda. Muncul dendanya pada saat mengakses pelayanan rawat inap. Benar. Nah, dan itu masa dendanya itu 45 tidak dilakukan pembayaran atau pelunasan tunggakan. Setelah 45 hari itu tidak ada tunggakan bebas lagi. dari denda. Bebas dari denda pelayanan. Gitu ya, Kak calon bunda jadi pelayanan. Gitu ya, Kak calon bunda. Jadi untuk ini hanya ada pada saat rawat inap di tingkat lanjut. Ya, benar Kak Putri. Gitu. Oke, siap. Kita lanjut lagi. Ryan mau jelasin lagi tentang BPJS keliling nih, Ryan. Yap, boleh Kak Putri. Lagi tentang BPJS keliling nih, Ryan. Yap, boleh Kak Putri. Per hari, per kegiatan atau per 2 atau 3 jam itu, masyarakat itu datang ke mobil BPJS keliling. Oke, baik Kak Putri. Jadi cukup antusias sebenarnya ya yang datang ke pelayanan keliling kita. Itu rata-ratanya sekitar 40-50 peserta. Itu dalam waktu 2-3 jam. Itu dalam waktu 2-3 jam. Tanya yang mungkin 50 orang. 50 orang. Tapi memang karena dekat rumah mungkin nggak terasa juga, Raya. Iya. Ya kan? Benar. Karena dekat rumah, jadi mungkin nanti balik lagi. Iya, gitu benar kan. gitu. Maksudnya balik lagi kayak gitu. Putri lihat tadi kan rata-rata tuh ibu-ibu. Iya, gitu benar. ya, ibu-ibu. Apalagi kan kalau di Losmo ini banyaknya petani juga, benar. gitu. Petani atau petani juga, gitu. Petani atau lama-lama gitu jadi ya. mereka cuma meluangkan waktu sebentar. Benar ya, pas balik
balik Iya, belum siap ya balik lagi. iya Jadi balik lagi gitu. iya. Karena memang sangat memudahkan Iya, gitu benar. ya, sangat memudahkan untuk aksesnya karena kan Iya, gitu benar. ya, sangat memudahkan untuk aksesnya karena Benar. dekat gitu. Iya. Oke, Ryan, izin ada lagi yang bertanya, Ibu Alpukat, bagaimana cara menonaktifkan BPJS Kesehatan? Ibu Alpukat, bagaimana cara menonaktifkan BPJS Kesehatan? Soalnya sudah nggak mampu bayar. Karena yatim piatu biasa ibu yang ngurus tapi sudah almarhum. Kami turut namun kalau untuk penonaktifan BPJS Kesehatan itu sesuai regulasi kita nggak bisa bukan bisa nonaktif ya, nonaktif bisa. Tapi kan udah dijelasin Ryan, kepesertaan kita kan bersifat wajib gitu ya. Benar. Fungsinya untuk Kak Alpukat agar tetap bisa menikmati layanan dari program JKN ini gimana Ryan? Oke, baik Kak Putri. Jadi di sini untuk mohon izin untuk Ibu atau Bapak Alpukatnya mengenai penonaktifan BPJS yang mungkin ibunya terdaftar sebagai segmen mandiri, Kak Mungkin Putri, ya. Ibunya terdaftar sebagai segmen mandiri, Kak mungkin Putri, ya. Jadi untuk sebagai satu segmen mandiri yang di Aceh terutamanya, jika memang ibu atau bapak sudah tidak mampu lagi membayar, itu bisa dialihkan ke tanggungan dari pemerintah daerah dengan itu minimal harus menunggak selama 6 bulan, Kak Putri. Ya, dan juga dibuktikan dengan keterangan surat bahwa sudah mengakses layanan dari Vaskes gitu. Jadi setelah memang ada tunggakan selama 6 bulan itu bisa dialihkan ke tanggungan dari pemerintah daerah. Untuk saat ini regulasinya masih begitu. Masih seperti itu. Memang kalau untuk masyarakat Aceh masih ada privilege ya masih ada Ryan, privilege, karena kita memang kerjasama dengan pemerintah Aceh benar. untuk menanggung atau mengcover iuran jaminan kesehatan untuk masyarakatnya. Tapi aku agak highlight dikit nih Ryan. Tadi kan Ryan bilangnya tuh harus denda 6 bulan. Harus denda 6 bulan. Harus denda 6 bulan dulu nih baru harus bisa nunggak dulu 6 bulan, Kak. Mohon maaf, harus nunggak dulu 6 bulan baru bisa dialihkan menjadi tanggungan pemerintah. Iya, benar. Oke. Mungkin kita perlu kasih tahu. Iya, benar. Oke. Mungkin kita perlu kasih tahu juga ya Ryan ya. Hal itu kenapa sih kejadian seperti itu? Kenapa regulasinya terus enggak? Padahal kan lebih bagus sebelum hal ini kenapa dilakukan, kenapa diatur seperti ini? Karena kita untuk memfilter mana masyarakat yang memang mampu atau masyarakat yang memang membutuhkan subsidi atau bantuan dari pemerintah gitu. Karena memang segmen tanggungan gaji PNS atau misalnya sebutan kita tuh kan ada 3 ya. PBI, non PBI sama 2 ya, PBI dan non PBI baru PBI dan non PBI baru PBI dan non PBI baru secara umumnya ada gitu ya. baru pembagian lagi ada yang PBI secara umumnya gitu ya. baru pembagian lagi ada yang PBI dan satu lagi non PBI. Non PBI ini yang banyak ya. Banyak ada yang PPU, penerima apa? Iuran dipotong dari gaji, PNS, TNI Polri, gitu ya Ryan ya. Pegawai swasta, pegawai perusahaan swasta gitu. Terus kemudian juga ada yang namanya mandiri atau PBPU. PBPU ini juga ada 2 kan Ryan kan? Ada yang dibayar secara yang dibayarkan oleh Pemda. Itu persis yang kayak PBPU Pemda. Iya, benar. Jadi iuran mandirinya itu dibayar oleh pemerintah. Nah, kalau di Kesehatan Aceh. Jadi pemerintah Aceh lah yang mengcover. Gimana cara di-covernya? Bagaimana? Salah satunya 6 bulan. Pemerintah Aceh lah yang mengcover. Gimana cara di-covernya? Bagaimana? Salah satunya
6 bulan. Ya. Terbukti ya. Iya, Kalau 6 bulan tuh terbukti. bisa kita bilang terbukti lah tidak mampu. Iya. Terbukti tidak mampu, baru bisa kita alihkan ke PBPU Pemda atau JKA-nya Aceh. Kita alihkan ke PBPU Pemda atau JKA-nya Aceh. Ya, benar. Nah, ini ada komen Hana pas sekali. Nggak apa-apa. Ada apa namanya? Informasi gitu. Ya, Kak Alpukat. Kalau nggak mampu lagi, nggak mampu bayar lagi, bisa apa namanya? Bisa beralih, Ya. beralih segmen. Intinya tuh tetap punya JKN, tetap punya BPJS, tapi sudah beralih segmentasinya. Ya. Dari yang berbayar, tapi sudah beralih segmentasinya. Ya. Dari yang berbayar itu ya, Ryan ya. Iya benar Kak Putri. Oke, aman ya. Kemudian sambung lagi nih, Ryan, masih bahas BPJS keliling. Tadi kita bahas BPJS keliling ya. Yep. Ini kan berarti kayak semacam inovasi ya, Ryan ya. Ya. Semacam inovasi dari BPJS Kesehatan untuk mendekatkan pelayanan. Benar. Selain kantor cabang, kita punya mobil. Ya. Ada lagi nggak sih, Ryan, inovasinya? Oke. BPJS Kesehatan untuk inovasinya. Oke. BPJS Kesehatan untuk kita adakannya di kantor, tapi dengan pelayanan online melalui via Zoom. Itu jadi kita kolaborasi dengan puskesmas yang mungkin cenderung jauh dari gitu Kak Putri. Jadi nanti kita hubungi kepala puskesmasnya, kemudian nanti akan dijadwalkan bahwa desa mana sebenarnya hampir mirip dengan pelayanan keliling di BPJS mana sebenarnya hampir mirip dengan pelayanan keliling di BPJS, tidak turun langsung ke lapangan, tapi nanti akan dilakukan via Zoom. Via Zoom, oke. Sebentar ya Ryan ya, kayak ini sinyalnya nih nggak jalan sama sekali. Ini nggak jalan sama sekali. Zoomnya, live-nya jalan? Kan? Gitu. Boleh Oke, yang ini aku ganti sinyalnya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini Infinite Note 30 Pro punya siapa ya? Wi-Fi-nya? Ya Raji ya? Boleh izin ya Raji ya? Itu live-nya masih jalan? Masih. Oke. Oke, sudah terkoneksi lagi. Kita sudah connect lagi, Ryan, izin. Oke, kita kembali lagi ya. Iya, mohon maaf ya Bapak Ibu tadi. Iya. Kita lanjut lagi untuk memberikan informasi seputar pelayanan JKN, pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, tadi terakhir kita bahas apa ya, Ryan? Inovasi lain Kak Putri. Inovasi lain, oke. BPJS Kesehatan itu ada BPJS online namanya.
Jadi Viola namanya iya, sekarang. iya benar. Virtual office lah Iya, istilahnya. benar. Intinya tuh Viola tuh virtual office BPJS Kesehatan. Itu gimana Ryan? Boleh coba Itu jelasin sebenarnya lagi. pelayanannya kurang lebih mirip dengan pelayanan keliling, Kak Putri. Pelayanan Ya, mirip. jadi kita itu koordinasi, kita kolaborasi juga dengan kepala puskesmas setempat untuk nanti coba dihubungi kepala desanya juga. Jadi nanti akan kita bagi jadwal Kak Putri per harinya itu di desa mana. Jadi nanti akan dikirimkan satu pegawai dari puskesmasnya untuk turun langsung ke puskesmas. Nanti akan kita hubungkan dengan pegawai BPJS yang ada di kantor melalui via Zoom gitu Kak Putri. Melalui Zoom, oke. Jadi nanti pesertanya cukup berkumpul aja, biasa diadakan di Menasah. Nanti akan ada petugas dari puskesmasnya. Mereka membawa alat elektroniknya seperti mungkin laptopnya untuk melakukan Zoom-nya. Nanti pesertanya itu akan menjumpai petugas BPJS-nya itu via Zoom, Kak Putri. Jadi satu persatu akan berhadapan langsung via Zoom dengan petugas BPJS. Bedanya kalau yang ini tuh komunikasinya by aplikasi Zoom ya? Iya benar. Kayak video call ya Ryan ya berarti ya? Gitu. Kayak video call. Oke, berarti kalau BPJS keliling tuh BPJS-nya datang ke desa. Kalau BPJS online atau Viola itu petugas BPJS-nya video call. Iya, video call. Video call dengan masyarakat di desa. Dibantu sama bidan juga ya. Benar. Karena memang mungkin masyarakat agak bingung gitu ya mau ngomong sama siapa gitu ya. Jadi memang nanti untuk laptop atau perangkat gadgetnya disediakan oleh desa, oleh bidannya, atau oleh puskesmasnya. Nanti masyarakat berkumpul seperti yang jelasin tadi, berkumpul di situ, nanti langsung video call sama masyarakat. Petugasnya. Itu berarti dia perlu bawa KTP juga ya? Iya, persyaratan masih sama seperti yang dilakukan di BPJS keliling atau di kantor, itu tetap sama. Oke. Terus nanti ada perlu ini nggak Ryan? Karena kan aku pernah lihat nih, lihat teman-teman Viola gitu kan, pelaksanaan Viola. Itu ada kayak kita nampain kakaknya gitu ya. Iya benar. Diinin ke layar gitu ya. Benar. Itu untuk apa Ryan? Fungsinya tuh untuk apa gitu? Jadi itu untuk kita verifikasi bahwa peserta yang datang itu benar yang memiliki KK itu. Untuk menjaga keamanan data peserta. Benar, cocok. Karena memang kalau video call kan kita nggak langsung akses ke masyarakatnya, nggak langsung kontak ya. Jadi biar tidak ada salah paham ya, biar tidak ada sesuatu di antara kita gitu karena memang dibuktikan gitu dengan menunjukkan kakak karena memang ini identitas saya gitu. Masyarakatnya memang datang gitu ya. Karena memang mungkin masih ada ya Ryan ya persepsi yang salah di luar sana bahwa pelayanan BPJS Kesehatan itu ribet atau susah, atau mungkin masih ada yang berpikir masih butuh biaya untuk mendaftarin BPJS. Itu salah ya, salah besar. Itu salah besar. Mengurus administrasi kepesertaan JKN itu gratis, 0 rupiah, tidak ada pungutan biaya apapun. Silakan akses tadi ada BPJS keliling. Ada Viola, BPJS online, ada kantor juga, kantor kita juga ada, itu ada kantor kabupaten, ada kantor cabang, atau mungkin Pandawa lagi ya Ryan ya? Bisa, Pandawa atau dari aplikasi Mobile JKN. Aplikasi Mobile JKN, jadi memang sangat-sangat harus kita pahami bahwa ini sangat mempermudah sebenarnya. Benar. Yang penting kita tadi tuh kakak, KTP. Persyaratannya masih sama semua. Masih sama, dan itu pasti dimiliki oleh seluruh masyarakat. Gitu. Seluruh masyarakat Indonesia. Bukti identitas pasti. Ryan, ini kayaknya Kak Alpukat nggak mendengar penjelasan kita tadi karena sinyal nih Ryan. Iya, mungkin sempat terputus. Benar. Jadi ya izin aku bacain lagi ya pertanyaannya Ryan ya. Pengen nonaktifkan BPJS Kesehatan karena jujur aja nggak bakal mampu. Nah, boleh singkat aja Ryan, dijelasin gimana caranya. Oke, jadi gini, untuk Ibu atau Bapak Alpukat, ini kan untuk BPJS-nya rencananya mau dinonaktifkan, atau mungkin punya orang tuanya yang seperti tadi dijelaskan ya, almarhum ibu. Iya benar. Itu bisa dinonaktifkan untuk punya ibunya. Nanti dibawakan surat keterangan kematian dari Capil. Ya nanti diuruskan ke kantor ataupun pelayanan keliling juga bisa. Kemudian untuk anak yang di bawah tanggungan dari orang tua sebelumnya, misalkan ini untuk Ibu Alpukatnya tadi atau Bapak Alpukat, itu di bawah penanggungan dari ibunya, gitu ya. Nah itu BPJS-nya akan tetap terus aktif karena memang di Indonesia ini kita wajib untuk mendaftarkan diri ke tanggungan dari
jaminan kesehatan nasional. Iya, jadi memang Gitu. kita wajib menjadi Iya, peserta benar. BPJS Kesehatan, Benar, Kak peserta Putri. JKN. Nah, Iya. untuk yang ini nih, nggak mampu lagi Ryan. Bu Alpukat kan nggak mampu lagi. Iya, Nah, dia mau nonaktifin. Hmm. Nah, itu ada solusi dari Ryan. Gimana Ryan? Mungkin Ibu untuk atau Bapak untuk yang berdomisili di luar Aceh, itu kan untuk yang ditanggung satu lagi kan ada segmen PBI itu Kak Putri. PBI, penerima bantuan iuran. Iya benar, itu kan yang kelola dari Kementerian Sosial. Benar. Itu biasa yang mendatanya itu dari kepala desanya Kak Putri. Jadi nanti boleh mungkin coba Ibu ajukan ke kepala desanya untuk dibuatkan keterangan tidak mampu. Jadi nanti dari kepala desanya akan mengirimkan data itu ke dinas sosial untuk dimasukkan ke DTKS dinas sosial. Oke, Gitu, jadi Kak. berarti kalau Nanti nggak boleh mampu dicoba, bayar ya, sendiri, benar dicoba opsi lainnya gitu ya. Iya. Ya. Karena memang kita tuh kepesertaannya wajib, gitu Benar. ya. Kita kepesertaannya wajib, jadi memang kalau nggak mampu nih segmen mandiri udah nggak mampu bayar iuran lagi atau misalnya terkendala lah Iya, istilahnya Ryan, ya. benar. Kita ada opsi, Iya. ada segmen kepesertaan lainnya. Ya. Ada PBIJK, itu bisa didaftarkan melalui kepala desa. Ya. Atau dari Pak Geci ya kalau di Aceh, dari kepala desa benar. nanti kemudian berjenjang mengajukan ke dinas sosial, Kementerian Sosial, baru nanti didaftarkan ke BPJS Kesehatan. Ya, Kalau di Aceh kita ada JKA, Ya. ada yang namanya iuran dibayarkan oleh pemerintah Aceh. Jadi kalau nggak mampu silakan beralih ke yang di cover oleh pemerintah. Karena memang program ini itu gotong royong Ya, Ryan, benar. semua. Jadi satu Indonesia ini Ya. gotong royong supaya masyarakatnya itu punya jaminan kesehatan. Ya, benar. Oke. Masih lanjut nih Ren, pertanyaannya dari Bu Alpukat, Ibu udah BPJS bantuan tapi aku sama adik masuk mandiri mungkin, mana udah menunggak 7 bulan. Nah cocok, udah nunggak kan, silakan. Kalau nggak mampu lagi silakan beralih ke PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan, itu daftarnya boleh dari kepala desa. Ya. Kalau satu lagi tuh, kalau Bu Alpukatnya di Aceh itu bisa langsung melakukan pemindahan segmen kepesertaan ya. Benar. Jadi PBPU Pemda atau jaminan kesehatan Aceh yang di-cover oleh pemerintah Aceh dengan melampirkan KK dan KTP saja. Iya, benar. Hanya itu syaratnya. Jadi nggak ada, maksudnya tuh jangan sampai kita tuh nggak punya JKN, Ryan. Jangan sampai kita tuh nggak punya jaminan kesehatan. Karena memang biaya pelayanan kesehatan itu mahal, Bapak Ibu. Tapi alhamdulillah kalau sehat ya. Kalau sehat. Iya, benar. Gitu. Di Sulawesi gampang ya, langsung ke kepala desanya aja. Ajukan untuk masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS atau DTSen lah. Gitulah pokoknya intinya ke kepala desa ya, Bapak Ibu, bawa KK KTP. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Bang atau Ibu Tingtong, apa benar ada pemutihan tunggakan BPJS? Untuk saat ini belum ada. Juknis yang clearnya itu belum ada di BPJS Kesehatan. Jadi memang masih untuk saat ini kita himbau Bapak Ibu yang punya tunggakan silahkan dilunasi supaya tidak ada kendala dalam akses pelayanan kesehatan. Namun kalau memang berat untuk nyicil Rayana, kita punya program. Iya, kita punya program nyicil namanya Kak. Atau rehab. Ya, rencana pembayaran bertahap. Jadi memang nanti tunggakannya itu bisa dicicil perlahan-lahan, dicicil sampai dengan lunas. Baru kemudian nanti bisa dipakai lagi, bisa diakses lagi untuk pelayanan kesehatan di tingkat pertama maupun di tingkat lanjut. Ya, kita memang ada yang namanya program rehab. Memang sangat memudahkan masyarakat untuk melunasi tunggakannya. Oke, Ryan. Mungkin di akhir nih Ryan, akhir. Kita sudah sampai di akhir kan. Tadi kita udah ngejelasin BPJS keliling itu apa gitu kan Ryan kan. Kemudian pelaksanaannya seperti apa, jamnya seperti apa, jam 8 sampai jam 10 gitu ya. Atau mungkin enggak jam 10, salah Putri. Jam 8 sampai jam 12. Pokoknya inilah menyesuaikan tempatnya juga. Menyesuaikan dengan aparat desanya gitu ya. BPJS keliling, di samping ada BPJS keliling ada juga BPJS online atau Viola, tatap muka, Pandawa, Mobile JKN gitu ya. Oke. Ada pernyataan atau hal penting yang mau Ryan sampaikan ke rekan-rekan JKN, silahkan Ryan. Oke, baik untuk rekan-rekan JKN yang sekarang sedang menonton video ini dari balik layar.
kita karena kan ada beberapa kanal layanan tanpa tatap muka dan kita selalu untuk menggembar-gemborkan kepada peserta untuk mencoba supaya mungkin itu bisa sangat membantu peserta yang mungkin berlokasi atau berdomisili jauh dari kantor cabangnya gitu ya. Jadi boleh coba diakses kanal layanan tanpa tatap muka kita seperti Pandawa atau dari Care Center 165 atau dari aplikasi mobile JKN. Karena semua yang kita lakukan inovasi tentunya itu bertujuan untuk memudahkan peserta. Benar. Gitu. Nah, karena sudah banyak nih kanal-kanal layanan, Ya. pasti banyak juga yang akses. Kalau memang ada pengaduan silakan disampaikan ke benar. kami. Ada informasi atau keluhan atau seperti apa boleh disampaikan ke BPJS Kesehatan secara formal gitu ya. Ada di melalui Pandawa juga tadi, Ya, Pandawa benar, Mobile betul. JKN Care Center, supaya nanti kita improve ke depannya Ya. Ryan ya. Layanan kita akan semakin Ya. semakin baik lagi, semakin bermanfaat untuk masyarakat. Izin Ryan, ini aku minta tolong jawab satu lagi pertanyaan nih Ryan ya. Boleh Kak Putri. Dari Bang Tingtong, masih lanjut yang tadi. Info pengalihan BPJS Mandiri. Kemana nih? Kak, info dong pengalihan BPJS Mandirinya kemana? Ke yang ditanggung pemerintah mungkin Ryan. Boleh dijelasin Ryan, gimana caranya? Ya, seperti yang kita udah sebutkan tadi, mungkin untuk Bapak Tingtongnya ini mungkin ya baru join ya, Iya. baru join live kita. Jadi ini saya ulangi kembali untuk yang BPJS Bapaknya mungkin terdaftar sebagai mandiri, itu bisa dialihkan untuk terutama yang berdomisili di Aceh pertama. Untuk yang di Aceh itu kita ada bantuan dari pemerintah, itu yang namanya JKA. Nah, jadi untuk regulasinya saat ini, peralihan dari mandiri ke JKA, itu harus menunggak dulu untuk membuktikan bahwa peserta memang sudah tidak mampu lagi membayarkan iurannya. Kemudian itu minimalnya menunggaknya itu 6 bulan. Oke. Kemudian dibuktikan juga memang sedang mengakses layanan di rumah sakit atau di paskes. Gitu ya. Nah, untuk yang di luar dari Aceh itu ada yang namanya segmen PBI yang dikelola dananya dari Kementerian Sosial. Nah, untuk yang mendatanya ini dari Dinas Sosial, nah mungkin bapak atau ibunya itu bisa mendatangkan diri ke kepala desanya untuk menyatakan bahwa memang dari keluarga yang kurang mampu. Jadi nanti dari kepala desa mereka yang mengajukan data peserta tersebut ke Dinas Sosial untuk ditambahkan ke segmen PBI. Iya, jadi memang kalau pengalihan kepesertaan dari Mandiri itu yang kayak tadi Ryan bilang gitu ya, bisa Iya. jadi ketanggungan pemerintah, JKA. Kalau orang Aceh itu tinggal bawa KKTP Iya, benar. sama minimal menunggak 6 bulan Ya, dan satu lagi surat akses layanan. iya, benar. Kak. Surat akses layanan yang membuktikan bahwa saat ini memang membutuhkan pelayanan kesehatan. Kemudian kalau untuk yang beralih ke PBIJK Ya. juga bisa melalui pemerintah desa Iya, setempat, benar. kepala desa setempat. Oke, gitu Kak Tingtong. Ini kayaknya calon bunda baru masuk lagi nih Ryan. Aku jawab aja lah ya Ryan ya. Boleh. Jika kena IRTL terus lahiran FKTP masih kena denda atau cuma di RS? Denda layanan hanya ada di RS. Ya. Di klinik ataupun FKTP itu tidak ada denda pelayanan. Silakan bayar tunggakan iurannya, bayar iuran secara rutin supaya tidak terkendala mengakses pelayanan. Iya, benar. Baik di FKTP maupun di FKRTL di rumah sakit. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak Ryan Ya. sudah bergabung, sudah membantu kita untuk Ya. menjelaskan informasi Ya. atau menyampaikan informasi tentang Ya, sama-sama, BPJS Kak Putri. Kesehatan. Hari ini khususnya tentang BPJS keliling, namun Ya. kita juga tetap masih menjawab pertanyaan. Ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah menonton. Tetap sehat, Ya. tetap semangat menjalani hari-hari, jaga kesehatannya. Insya Allah kita akan on air atau live lagi itu setiap minggunya. Yang sudah terjadwal itu setiap hari Rabu. Jumat ini kita hanya tambahan. Iya, Nah, benar. setiap hari Rabu insya Allah kita live di akun media sosialnya BPJS Kesehatan Kantor Cabang Luxmawe. Salam JKN, TikTok, IG, YouTube boleh silakan di follow supaya menambah wawasan terkait pelaksanaan JKN. Iya. Terima kasih banyak ya Ya, Ryan sama-sama, udah Kak join Putri. sama kami. Jangan bosan-bosan nanti Iya. kamu minta tolong lagi ya. Oke, terima kasih banyak Ryan. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.